Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Oke, kita berdoa dulu ya. So let's start our meeting today by praise together. Pray begin. Okay, pray finish. Okay, so welcome to my class again. And then anyone knows about what is the material for today? Ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Not yet, Mister. Belum ya? Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, saya mau absen dulu ya. Apakah semuanya sudah hadir? Oke, yang pertama, Polis. Oke, Dava. Oke, Kalista. Oke, Cinta. Oke, Sukma. Oke, sudah lengkap semuanya ya. Jadi oke, semuanya masuk. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi yang dimana menjadikan mistake untuk banyak sekali orang, terutama yang baru belajar bahasa Inggris, yaitu mengenai penggunaan do and does. Oke, saya tuliskan. Oke, dari kedua kata do dan does. Nah, kesalahan pertama bagi banyak orang adalah cara pengucapannya. Banyak orang yang mengucapkan kata do dengan do, does dengan does, itu salah ya. The correct pronunciation is going to be do and does. Oke, bersama-sama together repeat after me. Do. Punya yang tebal. Do. Oke, the second one kita bacanya adalah does. Pakai z. Oke, does. Oke, that's correct. Oke, kemudian kita akan bedah lebih lanjut mengenai bagaimana penggunaan do dan does. Yang pertama, asal usul dari do dan does itu dari mana? Terus do dan does itu sebagai apa? Nah, jadi do dan does itu ada dua. Yang pertama, dia sebagai verb asli. Verb asli yang artinya dia akan digunakan sebagai kata kerja, sebagai pada umumnya. Contohnya, saya mengerjakan tugas. I do the homework. Okay, together repeat after me. I do the homework. Oke, itu artinya saya mengerjakan tugas. Nah, do di sini fungsinya adalah sebagai kata kerja. Nah, dia digunakan. Ini tensisnya ada yang tahu? Tensis apa? Simple present. Nah, betul sekali. Jadi do dan does ini nanti akan lebih condong digunakan ke dalam tensis simple present. Oke. Selanjutnya penggunaan does. Oke, kemarin sudah kita bahas ya mengenai apa saja yang boleh menggunakan does. Nah, jadi saya klasifikasikan menggunakan pronounnya terlebih dahulu. Ada I, you, we, they, she, he, atau misal saya pakai nama orang Zena. Ada juga Zena and Polis. Misal seperti ini. Oke, jadi ini ada beberapa contoh pronoun yang akan digunakan di dalam bahasa Inggris. Oke, kalian bisa tugas. Maka bahasa Inggrisnya Zena. Ayo, dua does. Zena does the homework. Oke, exactly like this one ya. Oke, betul sekali. Jadi perlu kalian cerna sekali lagi apa saja yang menggunakan do dan does. Nah, banyak sekali orang-orang tuh masih sering terbalik. Nah, oleh karena itu di sini saya akan ajarkan kalian gimana cara menghafalkannya dengan sangat cepat. Oke. Sekarang silakan pejamkan mata kalian. Close your eyes. Please close your eyes. Oke. And then
Ketika saya mengatakan subjeknya, kalian mengatakan do atau does-nya. Oke, are you ready? Ready. Okay, please close your eyes. Okay, 1, 2, 3. I, Do. she, Does. you, Do. they, Do. Zena, Yes. Sinta, Yes. Sinta and Zena. Do. Okay, once more again. They, Do. she, Yes. it. Ya betul. Oke, please open your eyes again. Jadi betul sekali. It tadi kan dia beda ya, sama dengan nama orang atau nama hewan itu bebas. Jadi it itu juga menggunakan das. Oke, betul sekali. Jadi itu penggunaan do dan das. Nah, kalau di garis bawahi di sini tenses yang digunakan tadi apa? Simple present. Betul, simple present. Oke, jadi itu asal usul do dan das. Kemudian ada yang kedua adalah gimana kita bisa mengetahui kenapa kok bisa ada das? Kenapa kok nggak pakai do saja? Pasti kalian berpikir seperti itu ya. Kenapa kok nggak pakai do aja? Kalau dibikin kayak gini nanti malah bingung. Kenapa semuanya nggak pakai do saja? Jadi di dalam simple present itu ada yang namanya aturan penggunaan s or es. Saya tuliskan di sebelahnya. Di sini aturan s or es. Jadi seperti yang kemarin kita sudah pelajari, jadi peraturan untuk menggunakan SIS itu hanya digunakan di dalam tenses simple present, betul sekali. Nah, kemudian aturannya itu bagaimana? Saya klasifikasikan menjadi 3 yang paling mudah dipahami ya. Jadi yang pertama adalah apabila dia verbnya adalah verb umum. Verb umum di mana dia nanti langsung diikuti oleh S. Contoh, saya menggunakan 2 contoh di sini ya. Yang langsung diikuti oleh S adalah semisal saya mengambil. Apa mengambil bahasa Inggrisnya? Take. Itu adalah verb satunya. Kalau semisal subjeknya adalah she, jadi takes. Jadi takes. Contoh yang kedua, saya ambil dari kata minum. Apa bahasa Inggrisnya minum? Drink. Oke, yang awalnya dia adalah drink. Kalau dijadikan SIS jadi drinks. Ya, drinks. Oke, together we will after me takes. Takes. Drinks. Oke, that's nice. Oke, itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, apabila dia verbnya ada berakhiran menggunakan beberapa akhiran, jadi verb yang berakhiran. Ada sekitar 6, dia berakhiran. Yang pertama ada CH, kemudian ada O, terus ada juga S. Oke, together we will after me does. Faces. Oke, that's nice. Kemudian aturan yang terakhir yang ketiga, apabila dia kata kerjanya berakhiran dengan huruf Y. Contoh, verb yang berakhiran Y. Nah, khusus untuk yang berakhiran dengan huruf Y, itu nanti Y-nya dirubah dulu menjadi I, kemudian ditambahkan ES. Jadi Y-nya itu dirubah menjadi I, terus ditambah dengan ES. Contohnya gimana? Saya contohkan di sini ada 2. Contoh menggoreng. Menggoreng kan dia berakhiran Y ya. Apa bahasa Inggrisnya menggoreng? Fry. Seperti ini. Kalau ditambahkan SIS menjadi ya, bacanya adalah fries. Oke, together with me fries. Oke, contoh lainnya adalah terbang. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya terbang? Fly. Yes, exactly. Fly. Kalau ditambahkan SIS menjadi flies. Oke. Nah, oke. Jadi ini ya aturan penggunaan SIS. Jadi ini sebenarnya aturan SIS tidak hanya berlaku dalam do ataupun does, tapi juga berlaku untuk verb apapun itu yang digunakan dalam simple present. Karena ini SIS hanya berlaku di simple present. Betul sekali. Jadi itu pembedahan mengenai penggunaan do dan does. Nah, sekarang karena saya tadi sudah menjelaskan do yang sebagai kata kerja, nah yang sini belum ya. Jadi yang kedua di sini adalah do yang ada dalam simple present, terutama
dalam negatif meaningnya atau negatif formnya, bentuk negatifnya. Kalau di dalam bentuk negatifnya kemarin sudah kita pelajari ada don't sama doesn't. Oke, begitu apa nih don't? Don't. Oke, kemarin sudah saya ajarkan gimana bacanya. Begitu apa nih don't? Don't. Doesn't. Oke, jadi ada don't sama doesn't. Oke, dari dua kata don't sama doesn't itu kan adalah singkatan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kepanjangannya apa? Don't itu kepanjangan dari do not. Kalau doesn't kepanjangan dari nggak tahu. Oke, kemarin kita sudah pelajari ya. Saya ingatkan kembali. Jadi don't itu kita coba praktekkan menggunakan semua pronoun yang ada di sini. Oke, saya tunjuk pronounnya. Silakan kalian tambahkan pakai do it atau doesn't it. Oke, together 1, 2, 3. I don't eat. Oke, together I don't eat. You don't eat. We don't eat. They don't eat. She doesn't eat. Ayo, she doesn't eat. She doesn't eat. Lanjut. He doesn't eat. Zena doesn't eat. Zena and Molly don't eat. Oke, there's a give applause for everyone. Oke, jadi itu yang sudah kita pelajari mengenai do dan done. Oke, do dan does, sorry. Oke, jadi sekarang saya kasih kalian sebuah soal. Coba didiskusikan dengan teman-temannya. Mungkin saya ambil 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiga orang untuk berdiskusi mengenai do dan does ya. Nah, di sini saya akan tuliskan beberapa bahasa Indonesianya. Silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Silakan berhitung terlebih dahulu dari 1. 1, 2, 3, 2. Oke, nice. Di sini jadi pas ada 4 kelompok. Silakan nanti diskusikan dengan teman-temannya. Jangan jadi dari pihak yang kalimat pertama saya sama kasih padu. Saya bahasa Inggrisnya Ya kan? Oke, so time is up. Selesai semuanya ya. Oke, sekarang kita coba bervariasi dari jawabannya dari masing-masing kelompok ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke, kelompok 1, saya makan nasi padang. Apa jawabannya? Aku. Oke. I do eat nasi padang. Oke, remember kemarin saya menjelaskan kalau positive sentence tidak harus menggunakan do atau does. Jadi langsung ya, nggak apa-apa. Buat belajar ya. Oke, jadi jawaban yang betul apa? I eat Nasi padang. Oke, good. It's okay. Oke, the second group. Oke, jawabannya apa? Mereka tidak bermain bola. Play football. They don't play football. Oke, boleh. Kelompok ketiga, silakan. Dia perempuan tidak suka durian. Apa jawabannya? Jadi saya simpulkan terlebih dahulu. Jadi intinya kalau kalian ingin menggunakan do dan does yang betul, maka kalian harus sangat teliti. Kalian harus tahu pronounnya apa saja, mana yang boleh menggunakan do, mana yang menggunakan does. Jadi kalian juga harus menghafal kunci dari SIS juga. Untuk apa? Untuk apabila nanti kalian ketemu dengan verb yang lainnya, kalian akan paham. Jadi seperti itu ya. Oke. Saya kira itu cukup untuk hari ini. Thank you very much. Kita berdoa dulu. So let's close our meeting today by praying together. Pray. Okay, pray finish. Thank you very much for joining in my class and see you tomorrow. See you.